kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri kami di dalam doa. Sebelum kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan Engkau mengurapi kami dengan hikmat yang daripadamu. Engkau menyatakan Tuhan isi hatimu dan pikiranmu, taruhkan itu atas lidah bibir mulut hambamu, supaya apa yang hambamu sampaikan berasal daripadamu. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Alayem Besem Mamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita ialah memakukan keinginan daging di salib Kristus. Menurut kitab Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Satu tinjauan intertekstual hermeneutis, biblika, dan relevansinya dengan teologi ibadah sejati. Saudara-saudara, kalau kita membaca Roma pasal yang ke-7 ini, maka kita akan bisa melihat bahwa tubuh ini itu memiliki kesadarannya sendiri tentang dunia ini yang ia kenal melalui inderanya. Kalau bukan karena tubuh ini, kita tidak mungkin mengenal adanya dunia. Keinginan ini adalah salah satu ciri dari tubuh jasmani. Dan keinginan yang berlebihan akan bisa berubah menjadi ketamakan. Kemudian dosa masuk bersama iblis. Rasul Paulus menyadari keinginan daging atau sifat dosa ini dengan berkata di ayat yang ke-24, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Saudara, menyadari fakta ini, ia mengakui bahwa ia menyalibkan dirinya setiap hari. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita bandingkan dengan Galatia pasal 2 ayat yang ke-22, dikatakan seperti ini, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku." Di sini Paulus dengan jelas mengatakan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, bahwa ia selalu menyalibkan dirinya setiap hari, disalib Kristus. Dan dia berkata, "Adapun hidupku ini bukannya aku lagi." Artinya kekuatan yang diperoleh oleh Rasul Paulus itu oleh karena anugerah salib Kristus itu. Artinya keinginan daging yang ada itu hanya bisa, atau sifat dosa itu hanya bisa dikendalikan dengan jalan memakukannya di salib Kristus. Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6 menekankan bahwa kita harus dipaku disalib bersama dengan Kristus. Dikatakan seperti ini, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Ayat 13 mengatakan, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Di sini jelas Paulus menekankan bahwa kita harus dipaku di salib Kristus supaya tubuh dosa kita itu hilang kuasanya, tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kita bandingkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan, "Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Menyalibkan keinginan dosa itu dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara,
mari kita akan melihat cara memakukan keinginan daging di salib Kristus itu di dalam Alkitab. Yang pertama, catatan Alkitab mengatakan bahwa melalui makna baptisan. Melalui baptisan air ini, manusia lama kita yang hidup di dalam perhambaan dosa yang membawa maut itu dipakukan di kayu salib. Lalu kita dijadikan ciptaan baru beserta dengan Kristus. Pada saat kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, menebus dosa-dosa kita, maka pada saat itu dosa kita dipakukan bersama dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-6 ayat 3 dan ke-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi melalui baptisan air ini terjadi penyatuan dengan Kristus yang mati, Kristus yang dikuburkan, dan Kristus yang bangkit. Oleh sebab itu kita tidak memandang baptisan air itu hanya sebagai sekedar tanda pertobatan, tetapi kita memandang bahwa baptisan air itu adalah penyatuan kita. Melaluinya manusia lama kita disalibkan dan kita hidup dalam hidup yang baru oleh kebangkitan Kristus itu sendiri. Paulus berkata di dalam Kolose 2 ayat yang ke-12 mengatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi cara memakukan keinginan daging itu atau keinginan berdosa itu, pertama ketika kita percaya bahwa Yesus Kristuslah yang menebus kita dari hukum dosa dan hukum maut, yang oleh Paulus mengatakan, celaka aku, siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Kristuslah yang membebaskan kita. Oleh iman kepada Kristus, maka pada waktu kita dibaptis dalam air, maka terjadilah penyatuan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus itu. Saudara, yang kedua, catatan Alkitab mengatakan melalui baptisan Roh Kudus. Melalui baptisan, melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat mematahkan segala dosa dan hawa nafsu kita. Maka itu sebabnya kita harus dipenuhi Roh Kudus, agar keinginan dosa kita itu bisa dihancurkan oleh kuasanya. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus akan memberikan kekuatan, memberikan kepada kita otoritas. Bukan saja menjadi saksi, tetapi kita juga diberikan olehnya kekuatan untuk mengalahkan keinginan berdosa. Jadi bukan hanya diberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi yang efektif, tapi juga kuasa untuk mengalahkan keinginan berdosa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-5 dan 8 dikatakan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, bukan hanya menjadi saksi yang efektif, tetapi juga di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 9 dan 11 Paulus berkata seperti ini, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Saudara-saudara, yang dimaksudkan pada kalimat yang terakhir dikatakan, dengan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu adalah kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, adalah oleh kuasa Roh Kudus tubuh kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi baitnya yang kudus dan menjadi senjata-senjata kebenaran, dan kita akan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi kebalikan dari keinginan berdosa, oleh kuasa Roh Kudus kita bukan hanya menjadi saksi yang efektif, tetapi juga Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan agar tubuh kita itu menjadi bait Allah dan dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. 1 Korintus pasal 6 dengan jelas mengatakan ayat 19 dan 20 seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara-saudara. Artinya bukan hanya kita menjadi saksi yang efektif oleh karena kuasa Roh Kudus, melalui kuasa Roh Kudus, tetapi kita akan memuliakan Allah juga dengan tubuh kita. Yang ketiga, bagaimana cara agar kita dapat memakukan keinginan daging itu di salib Kristus? Melalui doa dan puasa secara teratur. Menurut catatan Alkitab, bahwa melalui doa dan puasa ini kita dapat melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Saudara, dorongan hawa nafsu itu tetap menyusahkan banyak orang Kristen, termasuk saya dan termasuk saudara hari ini. Hawa nafsu manusia adalah bagaikan pencuri yang merampok serta menghasut dan membawa orang ke tempat-tempat yang penuh dosa. Dan semua itu adalah belenggu-belenggu kelaliman, kata Alkitab. Mari kita lihat Yesaya 58 ayatnya yang ke-6 berkata seperti ini. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Saudara, doa puasa itu yang dikehendaki oleh Allah, yang membuka belenggu-belenggu kelaliman. Artinya melalui doa puasa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, maka itu akan memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, melepaskan belenggu-belenggu kelaliman yang mengikat kehidupan kita. Artinya keinginan dosa itu dapat dihancurkan dan dapat dipatahkan melalui doa puasa secara teratur. Jadi, melalui baptisan dalam air ini terjadi penyatuan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Melalui baptisan Roh Kudus kita menerima kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Dan melalui doa puasa secara teratur, maka kita akan memakukan keinginan daging di kayu salib dengan tujuan agar Kristus Yesus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuh kita, baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Mari kita bandingkan dengan Filipi 1 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Jadi baik oleh hidupku maupun matiku, Kristus dimuliakan di dalam tubuh kita. Saudara-saudara, frasa yang mengatakan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, adalah istilah yang searti dengan ibadah yang sejati. Searti dengan ibadah yang sejati. Inilah teologi ibadah yang sejati itu yang dikatakan oleh Alkitab. Seperti halnya di dalam Perjanjian Lama,
ibadah itu selalu disertai dengan korban. Demikian pula di dalam ibadah perjanjian baru. Namun dalam ibadah perjanjian baru kita tidak lagi membawa korban binatang, karena Kristus telah menjadi korban tunggal yang menebus dosa kita. Tetapi Tuhan mau agar tubuh kita juga selalu dipersembahkan kepadanya sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, memakukan keinginan daging di salib Kristus, atau keinginan berdosa di salib Kristus itu mewujudkan ibadah yang sejati. Dengan cara kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan di hadapan Allah, maka itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Kalau Kristus dimuliakan, baik oleh hidup maupun mati kita di dalam tubuh kita yang fana ini, sementara kita menantikan tubuh kemuliaan yang akan diberikan oleh Kristus kepada kita melalui kebangkitan, maka saudara-saudara, mari selagi hidup kita memuliakan Allah dan memakai tubuh kita sebagai senjata kebenaran, dan Allah akan menolong kita dengan kuat kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami berdoa agar kuasa Roh Kudus menolong kami, membantu kami dalam segala kelemahan-kelemahan kami, supaya kami dapat memakai, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, dan kami dapat menyenangkan hatimu baik oleh hidup kami maupun oleh mati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.